Di sini bebas. Bebas. Ya. Oke. Saya menanggapi tentang mu'alaf ya, yang mungkin yang viral itu Olan itu ya. Menurut saya Olan tuh backgroundnya Kristen ya Bang? Dulu. Kristen ya. Oke. Betul. Jadi menurut apa yang saya alami secara pribadi ya, bagaimana mengenal Tuhan ya. Yang jelas kemungkinan besar Olan pada waktu Kristen ya, karena mungkin lahir dari keluarga Kristen lah, sehingga dalam proses kehidupannya mungkin hanya sebatas Kristen casing gitu ya, tidak masuk kepada dimensi rohani begitu. Artinya dimensi rohani itu adalah di mana seseorang menerima Yesus hidup baru, gitu, menerima Yesus hidup baru, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, ini memang ada dimensi rohani ya. Masuk Banyuma, empuk. Ya, dimensi Kristen. Nah, sehingga kondisi seperti inilah ya. Kopinya dibikin kental dulu Gurunda. Kopinya dikentelin dulu Gurunda. Ya, lanjutkan. Yang dialami oleh Olan ya. Jadi belum benar-benar dalam tingkat penghayatan yang dalam untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya. Itu dasar yang mungkin belum terjadi dalam hidupnya, hanya sebatas dia orang Kristen ya. Ini dasar sebelumnya. Kemudian dia bisa mu'alaf ya, mungkin saya akui apologet Islam seperti Bang Cuma itu hebat, luar biasa ya, di dalam menggoreng ajaran Kristen supaya kelihatan begitu ya. Kemudian ini, halo? Iya, halo? Ya. Sehingga Olan mu'alaf itu sebenarnya dia belum tahu ya, siapa sih sebenarnya Allah dan Rasulnya. Belum tahu sebenarnya dari konteks sejarah loh ya, kita ngomong konteks sejarah. Ya, bagaimana munculnya seorang nabi yang dari Arab ini ya. Dan itulah yang jadi penyebab utamanya, yaitu penyebab dari sebelum mu'alaf dan mau mu'alaf itu. Yang kedua tadi belum tahu Allah dan Rasulnya, yang mana muncul pada abad ke-7 di Arab. Itu salah satu penyebabnya. Sehingga saya pribadi ya, mungkin sampai akhir hayat dikandung badan tidak akan mungkin mu'alaf, meskipun si Juma. Amin. Ya Allah, istajib sana ya Allah. Amin. Mudahan nggak masuk kayak gini kayak Islam, karena Islam nggak ada yang kayak gini emang. Lanjut. Membuat saya mu'alaf. Ya, mengapa? Masalahnya begini. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Masalahnya begini Bang. Iya, silakan Bang. Yesus adalah Tuhan. Ya. Lanjut. Tuhan bagi kodok. Saya ngomong baik loh ya. Enggak, Tuhan Yesus itu Tuhan bagi kodok. Dengarkan dulu Cuma. Iya, silakan Pak Mantan. Dulu Cuma ya. Jangan Yesus emosi santai aja napa. Yesus adalah Tuhan bagi kodok. Jadi manusia ini ya, yang hadir di Israel itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab. Betul. Memang nggak ada hubungannya. Oleh sebab itu, ya, tidak ada sudut pandang yang benar keberadaan Yesus dipandang menurut Islam. Ya, yang baru muncul 600 tahun setelah Yesus. Tidak ada sudut pandang yang benar. Mungkin si Cuma hafal ayat Alkitab, oke. Tetapi si Cuma menghafal ayat, mengerti ayat, dipahami menurut pikirannya
yang terisi umat Islam pada abad ke-7 di Arab. Cukup, gantian. Cukup ya. Yesus itu juru selamat, bukan juru Kristen. Selamat dalam bahasa Ibrani itu shalom, sama dengan bahasa Islam. Jadi Yesus adalah juru Islam. Itu dulu yang Anda harus pahami. Sedangkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, Yesus ini bukan juru Kristus, bukan. Yesus ini adalah juru selamat, juru shalom, salam, Islam. Kami umat Islam bangga dengan itu. Ya, ilmu cocok mulu. Sama dulu. Gantian kita dong. Gantian dong. Yesus itu kan juru selamat. Bukan Yesus itu juru Kristus. Bukan juru Kristus Yesus itu, tapi juru Islam. Makanya dia itu melakukan prosesi ibadah, rutinitas ritualnya selayaknya kami Islam. Sabar ya, sabar. Pegangan. Jadi gini saudara, kalau Kristen itu, sabar. Ilmu Anda itu masih setai gigi dari saya. Belum ada Kristen yang mampu menghadapi saya, melawan saya berbicara mengenai Bible. Paham? Diam dulu. Tak ajarin malam ini ya, mumpung masih ada nyawamu di dalam tubuhmu. Sabar. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Di dalam Matius 24 nomor 5. Penyesat itu akan berkata, akulah Kristus. Berarti orang Yahudi wajib waspada kepada makhluk yang muncul mengaku Kristus. Kristus itu adalah makhluk yang diikuti Kristen. Makanya Kristen itu artinya pengikut Kristus. Artinya pengikut penyesat. Ambil kipas angin, putar kipas angin, nyalain kipas angin bang, di sampingnya bang. Jadi Kristen itu artinya pengikut penyesat. Itu Kristen. Kenapa demikian? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Nih coba pelototin pakai 2 mata. Buka kitabmu sekarang bung. Baca Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesat berkata, akulah Kristus. Berarti Kristen adalah pengikut penyesat yang bernama Kristus. Tepuk tangan dong, yang di bawah dong, tepuk tangan. Berbanggalah kalian wahai mu'allaf, karena kalian sudah meninggalkan si penyesat. Nah, sama dulu, sedikit lagi. Sehingga Yesus yang adalah nabi di tengah-tengah Bani Israel, dia datang mengaku dengan mulutnya sendiri kalau dirinya itu adalah anak manusia. Yohanes 1 nomor 51, langit terbelah dan malaikat naik turun menuju kepadaku yang adalah aku anak manusia. Tepuk tangan dong, yang mu'alaf, tepuk tangan. Alhamdulillah kalian tinggalkan pengajaran, meninggalkan penyesat. Kemudian Kristus yang datang kepada Paulus di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Nabinya, utusannya, rasulnya yaitu Paulus. Kristus sang penyesat berkata melalui rasulnya yaitu Paulus. Apa katanya? Paulus katakan kepada pengikutmu, kamu menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria, tapi dari penyesat yang mengaku Kristus. Itulah yang Kristen sembah. Islam datang kemudian mewaraskan orang-orang Kristen yang masih mau kemudian waras. Silakan Anda bantah. Yang kamu sembah adalah Kristus, makanya kamu Kristen. Sedangkan Yesus itu Muslim, dia adalah orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Dan karena kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Yesus orang soleh. Yesus bukan orang Nasrani, Kristen, bukan. Yang orang Kristen itu yang Kristus tuh, yang penyesat itu. Silakan, bantah saya pakai ilmu, pakai dalil. Terima kasih Kang Tina. Ya, jangan lupa cebok bang ya. Ya.
Anda benar tapi keblinger. Nah, ya, mengapa keblinger? Kamu sudah memframing ayat-ayat Alkitab menurut otakmu yang terus itu. Tadi sudah saya katakan loh ya, Yesus yang hadir pada abad pertama itu tidak ada hubungannya dengan Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab. Maka tidak ada sudut itu menurut Islam. Begitu loh Bang, cuma yang saya kasihi di dalam Cup, jangan nangis. Bantah tentang Kristus yang kau sembah itu, silakan. Ini Bang Cuma ya. Iya, silakan Bang. Bang Cuma ya. Silakan Bang Christian, penyembah Kristus, silakan. Nah, saya bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 18 sampai 31 ya. Oh, siap. Maksudnya Injil ini dicatat ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak Israel dalam kitab ini. Tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Ya, Yesaya 43 ayat 3, akulah Tuhan Allah juru selamat. Berarti Yesus itu Allah juru selamat. Ya, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, Bang Cuma yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi begini. Dalam Yohanes ini memberikan satu kesimpulan tentang maksud Injil ditulis. Artinya begini Bang, jikalau Yesus bukan Tuhan, juru selamat manusia, maka tidak ada Injil yang ditulis tentang Yesus. Ini perhatikan baik-baik ya. Saya ulang lagi, jikalau Yesus bukan Tuhan juru selamat, maka tidak ada Injil atau tidak ada kitab perjanjian baru Bang. Oleh karena Yesus adalah juru selamat, maka ditulislah misi Yesus ini ke dunia ini. Tujuannya apa Bang? Supaya yang dicatat ini, ditulis ini bisa disampaikan kepada umat di seluruh dunia bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Oleh sebab itu Bang, kalau saudaraku muslim yang saya kasih ini sering comot-comot ayat perjanjian baru untuk menunjukkan seperti katakan Bang Cuma, Yesus bukan Tuhan dan sebagainya, pokoknya bukan Tuhan. Itu sebenarnya seperti penumpang gelap Bang yang mengacak-ngacak. Wong backgroundnya munculnya ayat kitab ini loh, didasarkan Yesus dulu selamat gitu loh Bang. Maka saudaraku muslim seperti Bang Cuma tuh hebat, hafal ayat. Saya tuh nggak hafal loh Bang, tapi Bang Cuma hebat hafal. Karena begitu hafalnya kan Bang Cuma dapat cuan banyak. Cukup, jangan curhat, Cuman curhat. Tapi udah diam, tak ajarin lagi. Udah diam, duduk yang erat ya, jangan gemeteran. Jadi gini, saudara penyembah Kristus. Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan seorang manusia bergelar utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Makanya Yesus yang adalah nabi, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel muridnya, bukan ke Kristen ya. Kristen ini kan penumpang gelap. Ini Kristen ini muncul belakangan, penumpang gelap yang nyamar-nyamar dari ajaran nabi palsu. Dia mengatakan bahwasanya apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Di dalam Yohanes 14:31 malah dia katakan apa? Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan aku melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Yesus yang adalah nabi adalah oknum yang diajarkan kemudian kepada Bani Israel untuk diimani sebagai rasul. Bukan diimani seperti Tuhan, seperti layaknya ajaran Kristen yang muncul belakangan dari nabi palsu tadi. Kemudian yang perlu saudara pahami adalah Yesus ketika datang di tengah Bani Israel nih,
Anda boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarlah wahai orang Israel, yang kumaksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan kita untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jadi juru selamat itu Tuhan mengutus kemudian hambanya yang suci Yesus untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Taurat. Tutup cerita, tak ada hubungannya dengan Kristen. Nah, Yesus adalah pihak pertama, pihak kedua adalah Bani Israel. Kristen ini pihak keberapa? Pihak ketiga dia. Kristen gak ada di situ. Kristen ini serigala, pihak ketiga. Makanya Yesus berpesan kepada pihak kedua, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus. Oke? Nah, kemudian ketika nasihat Yesus ini tergenapi, muncul Paulus in the gang, mengajarkan bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristus di dalam bilik. Pergilah Paulus ini kemudian kepada pihak kedua. Tapi kemudian pihak kedua menolak. Siapa lo? Tuhan kami bukan manusia dan bukan anak manusia. Siapa lo? Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Siapa lo? Tidak ada Mesias yang jadi Tuhan, gak ada. Siapa lo? Makanya Paulus, orang cerdas ini dan licik-picik ini, menulis surat dalam Galatia 1 nomor 15, 16, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kepada pihak ketiga, Kristen, pemakan babi dan pemakan anjing. Sehingga Paulus ini mengatakan bahwa dia diutus untuk non-Yahudi. Siapa non-Yahudi? Pihak ketiga. Pernah nggak Yesus mengajar kepada pihak ketiga? Nggak pernah. Pihak ketiga itu gugup, kata Yesus. Seperti saudara Kristen ini adalah anjing dia ini. Menurut Yesus, maaf, bukan menurut saya. Oke? Sedangkan wanita Kanaan aja jelas-jelas datang bertemu langsung dengan Yesus disebut anjing. Apalagi saudara Kristen yang memang pemakan anjing tiap hari, kan gitu. Jadi saudara, saya masih kembali kepada tema. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus ini adalah oknum penyesat yang Yesus Nabi yang datang kepada Bani Israel nubuatkan. Waspadalah kepada Kristus palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu. Coba Anda baca dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan Kristus palsu dan juga nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Saya ulang, Matius 24 nomor 24. Yesus berpesan kepada pihak kedua muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Ada enggak kemudian di luar pihak kedua ini pengikut Kristus? Ada, namanya Karisteng. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus palsu. Karena ada dua Kristus. Kristus asli adalah junjungan Bani Israel, yang murid-muridnya yang melakukan Torah. Dan Kristus palsu yang pengikutnya adalah pemakan babi, pemakan anjing, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah manusia, bla 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 dan seterusnya. Itulah Karisteng. Jadi Kristus palsu pengikutnya adalah pihak ketiga yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, yang kelak akan diusir oleh Yesus. Pihak ketiga ini datang kepada Yesus. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu, Yesus? Apa kata Yesus kepada pihak ketiga? Enyahlah daripada aku, Kristian. Aku tidak mengenal kau, Kristian. Engkau adalah pembuat kejahatan, Kristian. Percuma kau ngulik-ngulik perpuluhan tiap bulan, Kristian. Itu dalil, Bang. Itu data. Jadi Kristen itu pengikut Kristus, tapi Kristus palsu yang keluar dari kubur. Itulah Kristus yang kau ikuti, si setan itu. Begitu, Kristian. Lanjut. Jangan nangis kencang kali ya. Biasa aja. Sebuah kebohongan. Kalau jangan katakan saya bohong, bantah dalil saya supaya saya ketahuan bohong. Kalau Anda cuman curhat, cuman merepet, percuma. Bantah dalil saya.
baru Anda bisa mengatakan bohong atau tidak. Silakan. Katakan. Cuma diam. Saya ganti bicara lo ya. Diam. Jangan bilang bohong kalau tidak bisa buktikan, Bang ya. Langsung aja. Mana dalil? Itu dalil yang kau bantah dalil. Dalilnya sudah saya baca. Kan? Apa? Yohanes 30, Yohanes 20 ayat 30-31. Oke. Yang mana itu merupakan, loh kamu kok ngomong? Enggak. Soalnya Yohanes 20:31 itu Yesus justru mengaku Mesias di situ, Bang. Bukan mengaku Tuhan. Anda ngerti Mesias nggak? Mesias adalah manusia yang diurapi, kuceluk, pendeta kok pembohong. Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Di situ yang pembohong kok nuduh saya. Udah, lanjut aja kebohongannya, silakan. Nah, cuma pembohong. Ya, silakan saudaraku Christian, tukang bohong, lanjut. Nah, cuma pembohong. Silakan. Bantu dirimu dengan memberikan data. Silakan. Coba ini cuma Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Maha Kudus berarti dia bukan makhluk yang keluar dari kubur, cuplis. Mesias itu artinya juru selamat. Mesias itu juru selamat apaan? Mesias itu manusia yang diurapi, yang diutus untuk menyelamatkan umatnya dari sang juru selamat, yaitu Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang diurapi dari kata Kristus, cuma. Iya, Harun juga Kristus, blekop. Saul juga Kristus, Daud juga Kristus, Harun juga Kristus, bukan cuman Yesus, sabrakokok. Tapi kan Mesias. Mesias itu Ibrani. Nah, iya, Kristus itu Yunani, sama doang. Buka literasinya ya. Udah. Kamu selamatkan dirimu, saudara Christian, selamatkan dirimu dari Mesias palsu yang Yesus nubuatkan tadi. Silakan. Gak usah curhat. Aja tolong ukur kebenaran Kristen menurut mulut Juma. Itu aja gampang kok. Bantah dalilnya, Cak Ayu. Yesus mengatakan, Matius 24 nomor 4, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus, datang mengaku Kristus. Dan itulah yang kau sembah, yang datang kepada Paulus. Gitu loh, Bang. Bantah dalilnya. Bantah dalil. Jangan nangis mulu. Dari tadi nangis aja. Bantah dalil. Ya. Silakan. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka tidak muncul Kristen, Bang. Itu. Justru karena penyesat ini, kata Yesus, akan menyesatkan banyak orang. Cahayu. Matius 24 nomor 5, Kristus tersebut. Hei, saudara. Kristus tersebut akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 5. Kalau Yesus itu pembohong, boleh saja Kristus itu tak ada dan Kristen ini nggak ada, atau orang yang banyak ini tidak ada, disesatkan. Tapi Yesus itu kan harus dipercaya. Menurut Yesus akan datang Kristus palsu dan menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen dan bukan yang datang kepada pendiri Kristen, lalu Kristus palsu itu mana? Dan orang banyak yang disesatkan itu mana? Kan cuma Kristen. Setelah itu, sadarilah, saya di sini dengan teman-teman bukan mau menghina, merendahkan, enggak. Mau meluruskan kalian, mengangkat derajat kalian. Yang tadinya nyembah setan, menjadi kepada menyembah Tuhannya setan. Hanya kepada dia saja engkau harus berbakti, kata Yesus. Enyahlah daripadaku. Itu kata Yesus tuh. Hanya kepada dia saja. Allah saja. Jangan kepada Yesus, Cahayu. Kristus palsu yang kau sembah itu akan ditunjang nanti sama Yesus ke neraka. Ayo. Bantah dalilnya. Jangan serang pribadi saya. Bantah dalilnya. Intinya gini aja, Bang kok. Apa itu? Bisa saya katakan gitu. Iya. Bang ini kan Muslim, Islam. Agamanya baru muncul 600 tahun setelah Yesus. Yesus itu orang soleh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
Bang. Yesus itu Muslim. Salah, kamu takut toh saya ngomong. Bukan. Yesus itu Muslim. Coba Anda baca Yohanes 14:31. Ilmu cocokmologi itu. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Yesus ada nggak pernah membantah perintah Tuhan yang datang kepadanya? Nggak pernah. Galatia 4 nomor 4. Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Tuhan. Muslim dia. Kamu itu kafir, ingkar kepada perintah Tuhan. Kamu hanya ikut kepada perintah iblis. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu sebab kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapak? Apa keinginan iblis? Membunuh Yesus. Barang siapa yang mau membunuh Yesus dan mengimani pembunuhan terhadap Yesus sebagai jalan keselamatan, dia adalah penyembah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 44. Bantah dalil, saudara. Anda pendeta tapi kok kayak gini ceritanya? Pendeta kok kayak unyu-unyu? Ya. Kayak anak sekolah minggu ente ini, kawan. Masalahnya dalilnya gini loh, Bang. Dalilnya kamu pelintir menurut otakmu. Mana yang saya pelintir? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang bahas dalil. Ya sayang, kamu ngomong kasih nyembah iblis itu mana dalilnya? Coba, ayo. Yesus sendiri berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ya terus seperti apa contohnya? Coba. Ayo. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Dan pada saat itulah orang-orang ini, aku akan berkata kepadanya, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23. Lu mau kemana? Ayo, mau kemana? Itu maknanya apa ayat itu? Itu maknanya tanda-tanda dari nabi palsu, pengikutnya kamu bisa lihat. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Itu ucapan Yesus, kawan. Bukan ucapan saya. Akibat kamu menuhankan Allah yang bukan Tuhan. Akhirnya memahami ayat itu dulu. Kenapa larinya ke situ, Cak Ayu? Yesus itu hormat dan tunduk kepada pencipta alam semesta yang maha suci, maha tinggi. Matius 7, Bang. Itu artinya justru menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Nenekmu kiper, mana ada? Kamu baca kemudian. Dulu dong. Ya, silakan. Kamu potong. Jangan emosi. Tenang. Oke, saya diam. Jangan emosi, santai aja. Akibat kamu menuhankan Allah yang sebenarnya bukan Tuhan, memang memahami Alkitab. Dari mana kamu mengatakan Allah bukan Tuhan? Dari aspek mana kau mengatakan Allah bukan Tuhan? Dari aspek mana? Dia bayi, dia pernah dibunuh, dia pernah orok, pernah dikuburkan, pernah ditombak, pernah ditampar, pernah diludahin, pernah ditelanjangin, pernah digantung, pernah dibunuh atau apa ini? Sampai kau mengatakan Allah itu bukan Tuhan? Iya. Jangan tersinggung ya. Enggak dong. Jangan tersinggung. Kamu harus berbicara. Iya, silakan. Tapi pakai data, kalau enggak ya pampet. Pakai data, silakan. Dari mana kau mengatakan Tuhan saya bukan Tuhan? Coba. Ayo. Dari mana? Dari mana? Dari sejarah, Bang. Coba tunjukkan sejarah yang mana? Sejarahnya awal Muhammad jadi nabi yang utus siapa, Bang? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gimana? Oke, sekarang pertanyaan saya, Nabi Musa menjadi nabi yang utus siapa? Tuhan Allah Israel Elohim. Ya sama, saya juga mengaku itu. Nah, itu cocokmologi. Ya, dari Talu. Yang pasti Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu maha suci, maha tinggi. Tuhan kami sama. Yesaya 6 nomor 15. Pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha suci. Ayo. Sedangkan Tuhanmu, sedangkan sembahanmu terkutuk di atas tiang salib, dibunuh sama orang-orang kafir. Itu Tuhanmu kan? Keluar dari kubur. Coba, mana dalilnya Tuhanmu keluar dari kubur?
Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati, agar dia menjadi mayat, supaya dia bangkit, agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Baca dalil. Baca dalil, Bang. Ya, tenang. Kok saya pula yang disuruh tenang? Gimana sih? Saya pula yang disuruh tenang. Anda lah yang harus tenang. Maklum Bang dengan kondisi Anda itu. Oke, sekarang saya bertanya nih. Kita singkat-singkat aja, jangan terlalu banyak makan waktu. Ya. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelahnya bergelar Allah atau bergelar Kristus? Jawab. Menurut Yesus. Silakan. Kalau saya pelajari nggak ada bergelar Kristus. Saya tidak tanya ente, yang saya tanya menurut Yesus, penyesat yang muncul setelahnya bergelar Allah, bernama Allah atau bernama Kristus? Jawab. Mana bergelar Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya aku bilang, bantah dalil, saudara. Jangan cuma bisa menyesatkan perpuluhan lancar, menyesat jemaat. Gimana sih? Baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apakah gelar penyesat itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau gelar penyesat itu justru Kristus? Cepat. Ayo. Bang. Ayo Bang, semangat Bang belajar. Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Iya. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Penyesatnya berkata apa? Akulah Mesias, akulah Kristus. Enggak boleh itu, Bang. Mesias dan Kristus beda. Mesias itu juru selamat, Bang. Kalau Kristus? Kalau Kristus? Rapi. Ya. Kampret. Di mana tempat di bumi ini selain gereja kau bisa bohongi orang? Nggak ada, cuma di gereja. Kristos bahasa Yunani, orang yang diurapin. Mesias itu bahasa Ibrani, orang yang diurapi. Podo wae kak blamat. Alama kampret. Gimana tuh pendeta cuman bisa nipu jemaat? Anda pendeta loh. Anda pendeta. Kristus dengan Mesias itu sama, cuman satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani. Pieto mas. Udahlah Bang, besok jadi pemain futsal aja, jangan jadi pendeta deh. Ngajak-ngajak orang masuk neraka dengan ilmu kayak gini. Jadi saya ulang lagi sama saudara ya, tolong direnungkan saudaraku ya. Meskipun saya guyon, saya sampaikan dengan cara-cara seperti ini, tapi anggaplah itu adalah pelajaran yang berharga. Sudah banyak kali orang yang kusesatkan mati dalam keadaan Kristen gara-gara you. Maka dari hari ini Anda harus belajar lagi. Penyesat yang datang kemudian menurut Yesus bukan bernama Allah, tapi bernama Mesias. Paulus mengaku di dalam kitab Anda sendiri, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menerima Injil bukan dari pernyataan manusia, tetapi aku menerima Injil dari Mesias. Oke, silakan. Ya, sama-sama saudara. Thank you. Mudah-mudahan Anda renungkan. Apa? Yesus makan jengkoang, maksudnya? Kok Yesus makan jengkoang? Saudara pendeta, marilah kita memberikan edukasi kepada umat yang ada di negara kita ini. Islam mendengarkan, Kristen mendengarkan. Kasih edukasi gitu loh, yang sifatnya positif, jangan kita tipu mereka. Oke? Penyesat menurut Yesus muncul setelah dia itu bergelar apa? Penyesatnya? Kristus. Mengaku. Nah, gitu dong. Itu Mesias, ngaku-ngaku. Tapi padahal bukan Mesias. Nah, gitu. Pintar. Pintar, Cahayu. Siapa? Mesias siapa coba? Siapa yang pernah datang kepada tokoh-tokoh manusia di dunia ini
di mana oknum itu datang kepada tokoh, di mana tokohnya ini yang mengajarkan dia bertemu dengan Mesias setelah Yesus tak ada di bumi. Itu terjadi di mana? Di Islam atau di Kristen? Paulus itu rasul kedua setelah para murid. Dengarkan dulu, kamu kan nanti merujuk ke Paulus gitu loh, kamu kan merujuk ke Paulus gitu loh. Ya iya memang, karena dia satu-satunya tokoh yang menyesatkan banyak manusia. Dengarkan dulu. Iya saya dengar. Saya ngomong dipotong loh. Kamu mesti. Ya dengan saya potong, saya membantu Anda karena sebenarnya Anda sudah tidak punya narasi lagi. Ini cuma. Paulus itu rasul kedua setelah para dari kata siapa? Ini berdasarkan konteks sejarah gitu loh. Enggak. Itu kata siapa kalau dia itu rasul kedua? Berdasarkan konteks sejarah dari. Saya tidak mau tahu sejarah Anda itu, saya nggak mau tahu. Kenapa? Loh. Yang menjadi tokoh utama terhadap pengajaran kepada Bani Israel itu Yesus, maka harus berpola kepada Yesus. Katanya dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya Yesus. Yesus kan? Maka Yesus harus jadi panutan. Siapa Paulus menurut Yesus? Ada nggak? Kata Yesus, Paulus adalah. Oh, sudah cuma. Hah? Kata Yesus, Paulus adalah. Dengarkan. Silakan. Kamu banyak ngomong supaya kelihatan benar gitu loh, Bang. Enggak, pertanyaan saya menolong Anda loh. Kalau saya diam, Anda malu. Anda mau ngomong apa? Contoh nih. Kutanya ya, dengarkan. Ini kita disimak di banyak orang nih. Ribuan orang yang menyaksikan kita. Dengarkan. Menurut Yesus, Paulus itu adalah teng-teng. Silakan Anda jawab, saya diam. Silakan dijawab Pak Christian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehabisan kata-kata, mau kemana? Saya justru menutupi kemaluannya, menutupi kemudian ketidaktahuan saudara pendeta Kristen ini dengan sengaja saya timpali. Karena kalau saya biarkan bicara, dia mau ngomong apa? Coba, silakan. Mau ngomong apa? Coba, ayo. Selain Paulus kan ada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes dan kawan-kawan ya. Mereka juga mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan Paulus doang yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Adalah yang pertama itu murid-murid Yesus. Tapi kenapa Anda itu kok antipati dengan Paulus gitu loh. Paulus itu setelah para murid-murid itu mengajarkan Yesus adalah Tuhan, mereka benci dengan para murid-murid yang mengajarkan itu. Gitu loh Bang. Tapi Anda memframing Paulus seolah-olah sebagai pribadi yang sesat, jahat. Lah itu pola pikiran Anda gitu loh. Jadi intinya Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan kan Anda tentang itu. Intinya akan di situ. Padahal yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan bukan Paulus doang. Para murid-murid Yesus. Paulus ini setelah para murid-murid mereka ini mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dalam satu hari 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 2 ya, dibaptis. Nah inilah yang menimbulkan suatu iri hati pada Paulus sehingga mereka mengejar-ngejar, menyiksa para pengikut Yesus yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam proses pengajarannya dia ke Damsyik, akhirnya dia mengalami perjumpaan penglihatan dengan Yesus, akhirnya dia bertobat, terima Yesus dalam hidupnya, dari orang jahat jadi baik, dan dari orang yang melawan ajaran Yesus, dia menyebarkan Yesus adalah Tuhan.
Jadi kebanyakan Muslim itu memusuhi Paulus karena mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Padahal yang pertama kali mengajarkan itu para murid-muridnya, Bang Jumat. Jadi kalau mau adil, para murid-muridnya itu juga sama dengan Paulus, mereka sama. Tapi kenapa yang di framing itu Paulus doang dengan berbagai asumsi, narasi, Paulus itu begini, begitu, tidak punya silsilah, yang apa, tidak jelas latar belakangnya. Itu adalah framing-framing yang dibuat oleh Juma yang kelihatannya supaya benar begitu. Udah, ini rendah kali narasinya. Bukan cuman Paulus, Zuma, murid-murid juga, Zuma. Saudara itu dibayar jemaat, harusnya menghabiskan waktu untuk belajar. Justru penyesat ini menyesatkan murid-murid pilihan juga. Dalilnya jelas di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah, sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Belajar dong, jangan karena keasikan perpuluhan, banyak tebal dompet, wah banyak yang percaya kebohongan saya ini, nggak usah belajar, yang penting jemaat percaya sama. Jangan kayak gitulah, hidup ini singkat bro, besok juga mati, pertanggungjawabkan orang, ratusan orang kamu sesatkan. Kalau Anda mengatakan murid-muridnya juga bla bla, ingat, di dalam Kisah Para Rasul nomor 15, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Anda baca satu perikop di sana. Bagaimana Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Baca, catat kalau saya ngomong, catat. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Ketika dia pulang ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus mentahirkan diri dan bahkan Paulus mempersembahkan persembahan kurban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Belajar dong. Kemudian Anda mengatakan bahwa orang-orang Yahudi suka sama Paulus. Waduh, Lukas, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak, inilah dia Paulus, sang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia, Paulus ini adalah tokoh dari Karisteng. Tolonglah, belajarlah. Minimal Anda tidak menyesatkan orang lagi lah. Hentikan itu menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, sabar dulu bang, sabar dulu. Setannya jangan keluar dulu. Suruh setannya tinggal di situ biar ku ceramai pakai Bible. Jadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Apa itu? Artinya bahwa Yesus sudah menubuatkan kepada muridnya agar waspada, karena akan datang kemudian Yesus palsu dan mengaku akulah Yesus. Nah, Paulus ketika ke Damsik, padang gurun menuju Damsik, apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu yang datang? Siapa yang datang itu? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Sebagai Kristen hanya didoktrin itu adalah Yesus sebagaimana kata siapa itu Yesus, kata siapa? Di dalam Matius 24 nomor 23 Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi di sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus sudah ulang-ulang, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya.
Sebab aku Yesus, kedatanganku yang kedua sama seperti cahaya yang bersinar terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti caranya aku datang untuk yang kedua kalinya. Begitu cara belajarnya. Sahabatku fi, syukran. Jadi kalau Anda kemudian hanya modal dogma, doktrin, modal janji-janji perpuluhan, sudahlah itu Pak Pendeta. Ya, khutbahkan kepada jemaatmu, jemaat-jemaatku Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini mari kita belajar betul-betul. Ternyata yang kita sembah selama ini adalah Kristus palsu, Mesias palsu yang Yesus nubuatkan di dalam kitab kita sendiri. Begitu caranya. Jangan Anda suruh mengajak orang-orang ini menyembah Mesias palsu, Kristus palsu. Sekarang saya ingin tanya nih. Menurut saudara Kristen, enggak kan tadi saya tanya tapi kan hanya pura-pura tanya karena saya tahu Anda tidak tahu jawabannya. Sekarang ini aslinya bertanya. Ya kan Anda dari tadi tidak pernah menjawab pun. Ini pertanyaan saya, saudara. Apakah menurut Yesus akan muncul Yesus palsu? Kepada muridnya dia mengatakan, hei muridku yang asli, ya paman, akan muncul Yesus palsu loh, menyesatkan banyak orang. Apakah saudara percaya dengan ucapan Yesus itu? Silakan. Memangnya ada. Ya, emang ada toh. Ucapan Yesus itu Anda nggak percaya gitu? Ya ada nggak? Yesus palsu mana? Mana? Ada. Kalau tidak ada berarti Yesus bohong. Mana yang betul? Sekarang tunjukkan saja ucapan Yesus ada nggak? Pertanyaan saya sebelum ke situ, pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Yesus pernah berkata agar murid-muridnya waspada disebabkan karena akan muncul penyesat mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias? Apakah Anda percaya tentang itu? Percaya, ya. Percaya. Berarti Anda mempercayai akan munculnya Yesus palsu, betul? Oke, boleh. Kalau Yesus palsunya bukan yang datang kepada Paulus, tolong tunjukkan Yesus yang palsu itu datang kepada siapa dan mana orang-orang banyak yang telah disesatkan itu. Silakan. Oke. Tadi sudah saya katakan, yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, bukan Paulus saja. Saudara, itu udah tamat kita. Kita udah tinggalkan itu. Sekarang yang kita Anda sudah mengakui. Sabar. Saya nggak mau ikuti irama Anda yang semakin hari semakin blow on. Dengar, saudara, dengar. Tadi kita sudah sepakat ada Mesias palsu dan ada korban banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu. Oke, bukan Kristen menurut saudara, bukan Paulus menurut saudara. Pertanyaan saya, kalau Anda percaya dengan nubuatan Yesus tersebut, tunjukkan Yesus palsunya datang kepada siapa dan apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu itu. Jawab. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Oke, cuma saya jawab dulu ya. Sampai saat ini saya tidak tahu orang yang disesatkan Mesias palsu. Dan Paulus itu bukan Mesias palsu. Sebab apa yang diajarkan itu sama juga yang diajarkan oleh para murid-murid Yesus. Dari kehidupan Paulus, perubahan hidupnya dari orang jahat jadi baik, itu mencerminkan karakter Kristus, pribadi Kristus. Dan ajaran-ajaran Paulus di dalam surat-suratnya adalah ajaran-ajaran moral yang baik, menekankan kekudusan, kasih, kedamaian, cita, damai, sejahtera, kelemah lembutan. Jadi kalau dibilang sesat, tolak ukurnya adalah orang yang pikirannya sesat saja. Oke, tidak ada jawaban. Saja cukup ya. Tidak ada jawaban, tidak ada jawaban.
Jadi begini. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak, saya tidak tahu mana orang yang banyak disesatkan itu. Yesusnya, saudara, Yesusnya itu sudah mengatakan bahwasanya dari buahnya kamu bisa melihat dia nabi palsu itu. Apa itu? Paulus orang mengajarkan kasih, mengajarkan dari buahnya kata Yesus, kamu bisa melihat nabi palsu itu dari buahnya. Pertama memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai nama Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kok Anda mengatakan aku tidak tahu siapa yang banyak itu? Hei, sudah jelas-jelas simbol-simbol, tanda-tanda daripada pengikut Mesias palsu. Yesus sudah uraikan, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok Anda pura-pura nggak kenal sih, Cak Ayu? Memang saya nggak tahu kok. Ya jelas nubuat itu bukan Paulus. Kamu memframing bahwa itu bulan Februari kemarin pas Natalan, Bapak terima perpuluhan berapa ratus juta, Pak? Oh, banyak. Bisa tidak kira-kira Anda tinggalkan itu demi keselamatan Anda? Oh, tidak. Makanya Anda akan berusaha supaya tidak keciduk bahwa yang dimaksud kelompok orang yang banyak yang disesatkan itu adalah Anda, dan Anda adalah tangan-tangan kanan setan untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, hei Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Bani Israel waspada kepada Mesias palsu, makanya mereka tidak menjadi Kristen. Coba lucunya kan ya, Yesusnya ada di Yerusalem, pusat kekristenan adanya di Roma. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Iyalah. Soalnya Yesus aslinya adanya di Palestina, adanya di Yerusalem. Yesus yang palsu berkreasi dan berkarya itu di Roma, Vatikan, lalu kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Begitu, Cak Kangkung. Berhentilah itu perpuluhan, berhenti. Mending pulang kampung, beli cangkul, Anda tanam singkong. Daripada Anda banyak duit tapi menyesatkan banyak orang. Udahlah Bang, udah. Mending beli cangkul. Atau paling bagus beli linggis. Banyak ruko-ruko tutup kalau malam itu bisa, banyak isinya di dalam. Oh, cuma kamu ya. Daripada Anda menyesatkan banyak orang, Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Kalau Anda cuma bermodalkan linggis, banyak Alfamart tutup kalau malam, Anda bisa manfaatkan. Yang masuk neraka cuma Anda sendiri. Tidak ada yang nuntut, aku masuk neraka karena Bapak ini. Enggak. Tapi kalau Anda modal linggis, Anda sendiri yang berdosa. Tapi kalau Anda modal mulut di depan mimbar, banyak orang yang Anda sesatkan. Kasihan mereka, Pak. Saran saya berhenti aja, beli cangkul atau beli linggis. Kalau beli cangkul berarti jadi petani, tanam singkong. Kalau beli linggis berarti ya Alfamart, kan gitu. Itu pilihan Bang, silakan. Daripada Anda menyesatkan orang, saya sih cuma kasih solusi. Kasih solusi. Dari awal sudah sadar. Apapun omongan si Juma itu tong kosong. Kira-kira iblis mau nggak dinasihatin Bang? Kira-kira iblis mau nggak dinasihatin? Mau nggak? Tidak Bang. Tapi Anda sebagai manusia, minimal setelah ini Anda merenung. Benar juga kata saudara saya Sume ini ya. Apa yang disampaikan di Bible ini kok betul semua. Ya Tuhan, berilah aku petunjuk Tuhan. Nah, belajar baik-baik. Renungkan dari lembaran Bible, dari lembaran lain. Pelajari baik-baik. Tak ada gunanya kita kaya raya Bang, tapi hidup dikekal nanti neraka. Untuk apa? Untuk apa banyak duit? Ya toh? Untuk apa banyak duit tapi hidup singkat? Paling kalau saya hitung-hitung
Anda hidup di dunia paling sisa 2 hari 3 hari. Tobat, kamu pun masih ada kesempatan. Daripada di kehidupan berikutnya kekal neraka. Gitu bang. Loh, Yesus mengatakan, "Enyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kemana perginya pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bukan saya mau menghina saudara, enggak. Beruntunglah kalian ini, saudara-saudara Kristenku yang dibawa. Beruntunglah kalian yang hidup di zaman para apologet Islam itu pada berlahiran di mana-mana. Karena mereka lah, dari mulut-mulut mereka lah ini kalian mendapatkan petunjuk. Dari mereka memutar balikkan petunjuk. Oh enggak, silakan Anda uji apa yang saya sampaikan dengan isi Bible Anda habis ini. Anda turun, buka Bible, Anda pelajari, Anda renungkan dengan hati Anda, dengan kepala saudara. Harta yang paling berharga pada apa yang ada dalam diri saudara Kristen ini adalah akalnya, bukan dompetnya, tapi akal. Duduk, renungkan, ingat. Nah, ini malam ini sudah saya renungkan, Bang. Tahu perenungan saya? Apa tuh? Apa? Renungan saya, isi Bible tidak bisa dipahami menurut pola pikir si Juma yang pikirannya diisi. Ya sudahlah, itu hanya ucapan kesombongan. Dalam hati abang, dalam pikiran abang, apa yang disampaikan Bang Sumai ini betul. Saya percaya itu. Anda orang Indonesia kan? Meskipun Anda selama ini penyembah Kristus, tapi Anda orang Indonesia, Anda makan tempe, Anda makan tahu, pasti ada sisi di dalam kepala Anda, sinar cahaya kebenaran, sehingga Anda akan mengiyakan apa yang saya sampaikan. Cuman Anda malu untuk mengatakan itu. Tidak ada yang malu. Ya, jangan sombong. Jangan sombong, saudaraku. Jangan sombong. Habis ini Anda turun, Anda renungkan ucapan saya. Sudah saya katakan kok. Cara Kristen itu punya cara tersendiri. Bagaimana menghayati, mengimani Tuhannya. Yang mana dalam tingkat penghayatan mengimani Tuhannya itu tidak bisa diatur oleh si Juma. Minimal minta petunjuk kepada Bible saudara. Apa kata Yesus? Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan ya Tuhan, telah aku sampaikan kepada Bani Israel muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku percaya bahwa engkaulah telah mengutus aku. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya sekedar kesaksian orang yang hidup 2000 tahun setelah aku bernama Kristian. Hanya karena modal perpuluhan saja. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang dan bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus bersaksi dia adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya bersaksi bahwa Yesus ini utusan Tuhan. Kurang apa lagi? Coba. Sudahlah, Jum. Ya sudah. Sudahlah kawan. Jadi saya sudah katakan kan dari awal. Boleh aku bertanya? Silakan Bang, silakan. Tapi jangan ke Kristian bertanya ya, kasihan dia sudah nggak bisa dia. Apa motivasimu mau buat acara-acara begini, itu apa motivasimu? Boleh saya jawab? Silakan. Bapak Cuan. Oke. Al-Quran saya mengatakan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir itu berperang di jalan setan. Faqatilu awliya syaitan. Wahai orang beriman, perangilah saudara-saudaranya setan. Kalian itu saudaranya setan. Kalian saudaranya setan, maksud mana buktinya? Setan itu kerjanya menyesatkan. Sesuatu yang buruk dibungkus menjadi baik. Sesuatu yang baik dibungkus supaya terlihat buruk. Ya itulah. Itu setan itu. Sekarang Anda lihat Bible saudara. Lihat Bible saudara. Itu asli atau hanya terjemahan? Yang direvisi, melakukan perbaikan.
Ada apa? Apa yang disembunyikan di situ? Sampai harus diperbaiki, sampai harus dikoreksi. Apa? Mana original teksnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara Gultom, di dalam kitab saudara ada makhluk keluar dari kubur lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan Yesus berkata, iblis telah diberi kuasa untuk menguasai dunia. Di dalam Yohanes 12 nomor 31, coba Anda baca. Dunia sekarang sudah dihukumkan sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Keluar mana? Keluar dari kubur. Maka yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kuasa dunia telah diberikan kepadaku. Pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi kalian itu diminta oleh makhluk tersebut untuk menjadikan kami orang Indonesia seluruhnya untuk menjadi pengikutnya. Kami tak mau. Makanya kami hadir di sini. Karena Kristen ini supaya menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya, Kristen menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan kata Allah, Tuhannya umat Islam yang kalian tidak imani. Kalian ridho, kalian ikhlas, kalian mau menggunakan kata Allah meski hanya menyebutnya dengan Allah demi untuk menyesatkan kami. Paham? Itu cara-cara kalian. Markus 16 nomor 15 nomor 16, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalian datang kepada kami memberitakan Injil padahal bukan Injil. Kami percaya? No, kami nggak mau percaya itu. Kenapa? Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap Bible. Yesus tidak mengenal kitab Lukas. Yesus tidak mengenal kitab Markus. Yesus tidak mengenal kitab Roma, Filipi, Kaluku, Pararang, Padale. Yesus tidak mengenal kitab-kitab itu. Tidak ada legalitas dari Yesus. Itu kitab murni dari Barat. Nama Yesus hanya dicatut masuk ke dalam supaya orang bisa percaya. Makanya ada konsep, barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Apa itu? Itu sebenarnya politik. Politik orang Roma, supaya siapa yang datang membawa ajaran ini harus kau terima, jangan kau tolak. Ketika ada penginjilan datang, ada pastor datang, ada misionaris datang, jangan kau tolak, terima dia. Kalau ditampar pipi kananmu, kasih yang kiri, pokoknya harus kau terima. Itu konsep doktrin yang diajarkan oleh Vatikan Romawi pertama kali mengajarkan agama Katolik kepada seluruh wilayah-wilayah jajahannya. Pelajari secara histori itu. Pelajari. Yesus sendiri berkata apa? Barang siapa yang menjadi seteruku dan tidak mau menjadi rajaku, bawa ke sini, bunuh dia di depan mataku. Itu kata Yesus. Barang siapa yang tidak membenci ibu kandungnya, bapak kandungnya, adik kandungnya, saudara kandungnya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus itu keras, tegas. Yesus itu demi menyelamatkan Bani Israel, dia keras, tegas. Datang kalian, barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah kirimu. Coba, kau susun pendetamu besok di Senayan, undang saya biar ku tampar satu-satu. Ajaran teoritis yang bullshit, yang tidak rasional. Saya buktikan ya, ajaran Kristen itu kasih atau tidak. Saya buktikan, saya ini pelaku sejarah yang akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia sampai keturunan kesekian. Saya mengadakan acara Islam di wilayah saya sendiri, di tempat saya sendiri. Tiba-tiba datang kristenisasi pelacur agama, membawa kado berupa baju kaos tertuliskan ajakan menjadi Kristen. Saya tolak. Kenapa? Karena yang datang membawa itu adalah penyesat, penista bernama Lina Tidak Jaya. Datang menyidak kami yang sedang mengadakan ajaran Islam internal agama kami adakan. Datang bawa baju kaos. Lalu baju kaos itu saya tolak dan saya bakar. Saya dilaporkan polisi. Ini ajaran terasi, bukan ajaran kasih. Ajaran terasi kok maksa kali orang mau jadi pengikutnya. Sampai dia datang bawa baju kaos. Baju kaosnya saya tolak. Itu kan sudah diberikan kepada saya kan. Sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain, itu adalah hak siapa yang kita berikan. Saya ambil, itu hak saya. Saya mau pijak, saya mau ludahin, saya mau kencingin, saya mau berakin, saya mau bakar. Itu hak saya, karena itu sudah punya saya. Kok saya dilaporin? Ajaran kasih?
kasih tak sampai. Gitu saudara. Jadi kalau Anda bertanya kenapa harus ada? Yes, harus ada supaya anak-anak Islam di negara ini terlindungi dari ajaran penyembah Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Paham sampai sini? Kalau tidak paham, silakan pertanyaan berikutnya. Paham. Nah, gitu dong. Ukur kebenaran apa yang diomongkan cuma. Syukran. Cuma. Ya, iya kawan. Kau bilang kau sudah belajar kitab Injil kan? Bible yang saya pelajari. Injil sudah ada. Injil itu kitabnya Nabi Isa. Ya. Kau anggap Bible kami itu salah di matamu? Loh, kalian yang menyalah-nyalahi isi Bible kalian, kok jadi saya yang salah? Saya menguraikan bahwa Yesus tidak mengenal kitab saudara. Kitab saudara itu aslinya berbahasa Greek, bahasa Yunani yang muncul di Indonesia. Bukan bahasa itu, bahasa Indonesia. Sama kau sudah belajar itu semua? Saya sudah baca, saya sudah pelajari. Sudah pelajari? Iya. Nah, kalau kau anggap itu Bible kita salah, coba kau perincikan Bible yang benar itu gimana? Hei saudara, saya tidak pernah mengatakan Bible Anda salah. Dari dulu-dulu saya sudah mengatakan Bible Kristen itu benar. Benar-benar bukan firman Tuhan. Iya. Itu yang firman Tuhannya itu macam mana? Yang Coba datang kepada perincikan. Nabi Isa. Iya, perincikan satu persatu. Itu kitabnya Bani Israel datang kepada Nabi Isa, bukan kitab saya. Baca Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Dia mengajarkan Injil Allah. Hei, itu data. Yesus tidak mengajarkan datang ke Galilea dan mengajarkan Markus, mengajarkan kitab Yohanes, mengajarkan kitab Roma, Galatia. Nehi mericik tu merjahe. Yesus tidak mengajarkan buku-buku itu. Terus yang benarnya gimana, Juma? Yang benar itu adalah Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Artinya apa? Sebelum muncul kitab-kitab kalian, menurut penelitian kesaksian yang tidak diketahui siapa namanya, yang bersaksi kepada penulis buku Yohanes, tertulis dalam Yohanes 21 nomor 24 dan 25, dia mengatakan bahwa Yesus sebelum terangkat ke langit, segala firman telah ia sampaikan kepada muridnya. Dan rangkuman segala firman yang diterima muridnya menghantarkan murid-murid Yesus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Bentar cuma, bentar. Baca Bible kalian. Saya bingung dengan Juma. Oh, harus bingung. Bingung. Tapi ngomong, dengarkan kok Juma kalau ngomong. Iya, baik. Bingungnya gini Juma. Ya. Tadi berkata Yesus tidak melegalisasi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kenapa kok comot-comot ayat itu? Saudaraku, saudaraku, untuk membuktikan sebuah uang itu palsu atau tidak palsu, yang kita kaji adalah uang palsu itu. Untuk menguraikan uang itu palsu atau tidak, uang palsu itulah yang akan menampakkan kepalsuannya sendiri. Ketika saya mengutip isi daripada Bible saudara, ingat, jangan kamu sia-siakan upaya Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menulis tentang peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jadi Lukas melakukan penyusunan berita-berita yang telah terjadi. Tapi sepalit apapun, sesahih apapun cerita yang disusun oleh Lukas, itu bukan firman Tuhan. Saya nih memberitakan kepada saudara Bible, saya ambil data ini ke data ini, data ini ke data itu, bukan memberitakan firman, tapi memberitakan peristiwa yang terjadi berdasarkan catatan wartawan Lukas, wartawan Markus, wartawan Paulus, dan seterusnya. Cobalah loncatan berpikirnya itu sedikit dinaikkan. Jangan cuma bisa perpuluhan aja. Begitu saudara, pendeta Christian Jupri yang unyu-unyu. Silakan.
Jangan kalian ini tidak sunat hati. Sunatkan hati, lembutkan hati kalian. Ingat, seorang pengacara, ya, penasihat hukum, bukan dia yang punya lahan, bukan dia yang punya tanah, dia bukan punya harta. Tapi ketika dia menjadi penasihat hukum, dia lebih menguasai materi yang ada daripada si pemilik tanah itu sendiri. Inilah yang terjadi dengan kalian Kristen. Kalian yang punya kitab, tapi karena kalian hanya dasar dogma doktrin dari pendeta di gereja, kalian tidak ada waktu untuk mengkaji secara akal naluri Bible itu. Kamilah yang terpanggil karena demi keselamatan kalian. Karena Al-Quran kami mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka, serulah mereka kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Kan begitu kawan. Makanya saya sangat-sangat suka kalau ada orang Kristen datang tidak menghujat. Karena kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Coba saya katakan gitu kan. Kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Coba kurang apa lagi Bang Subah? Kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Aku sampaikan kebenaran sebagai alur cerita yang ditulis oleh para wartawan. Bukan kebenaran firman Tuhan. Gitu maksudnya. Oke, bagian dapur tolong bikin anu dong, kopi campur masako dulu. Capek aku ini. Ada Ustaz Nafi silakan. Ustaz silakan. Masya Allah. Lanjut abangku. Masya Allah. Lanjut Bang Sultan, silakan. Kalau pendeta Kristen udah pergi meninggalkan batu nisan ya? Enggak juga, dia pergi buru-buru ambil Bible belajar dia. Oh. Mudah-mudahan besok dia pergi beli kacamata baca. Las. Kacamata las. Lanjut Bang Adi, lanjut. Saudara Gulton ini orangnya baik kok. Baru beberapa pasang sendal dia makan. Lanjut Bang Adi. Dengan Bang Gulton. Saya bikin kopi sebentar aja, silakan. Iya. Bro Gultom. Tapi nggak bicara dia Bro Gultom, gimana sih? Lanjut. Aku mau dengar si Juma ini ngomong. Ya kamu udah ngomong tadi. Enggak, dia yang diambilnya itu berapa baris yang diambilnya, yang disatukannya 67 baris. Yang diurainya di sini berapa baris? 67. Saudara, silakan Anda baca Bible saudara. Datanya surah apa? Nomor berapa, bab berapa, silakan Anda bacakan di sini. Saya akan membantu Anda untuk memahami dan akan saya berikan referensi dari data-data Bible yang data-datanya juga dari Bible. Contoh misalnya, Yesus berkata dalam Yohanes 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah itu ucapan Yesus tuh. Apa kisi-kisi pembandingnya? Matius 5 nomor 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Masih ada nggak kisi lain? Ada. Jangan menurut Yesus Bang. Menurut Paulus, oke. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sinkron kan? Jelas bukan? Galatia 1 nomor 15, 16. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti murid-murid Yesus tidak ke bangsa lain. Yang ke bangsa lain itu Paulus. Nah sekarang pertanyaannya, adakah Yesus mengajarkan muridnya keluar dari bangsa lain? Keluar ke bangsa lain? Adakah? Tidak ada. Nah, nanti kemudian muncul sanggahan. Di tahun 52 Masehi, ketika Paulus menuju ke Damsik, tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, ada sosok yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10:18, waspadalah, aku berkata kepadamu, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Cahaya datang kepada Paulus. Lalu cahaya itu berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sedangkan Yesus sebelumnya sudah berpesan nih kepada muridnya
Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dan berkata, akulah Mesias. Berarti ada Mesias datang setelah Yesus terangkat ke langit. Sedangkan malaikat berkata kepada orang-orang yang ada pada masa itu, pada saat Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang ke bumi sama seperti ketika dia terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus ada jasad nggak? Nggak ada. Aku datang nanti dengan jasadku. Di mana Yesus mengatakan aku datang nanti dengan jasadku? Baca Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Makanya dia mengatakan, kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab aku datang ke bumi, kedatanganku nanti sebagai anak manusia lengkap dengan jasad. Jadi kalau ada yang berkata Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, aku bermimpi bertemu Yesus, aku melihat Yesus kemudian di atas Ka'bah, pada saat aku tahajud, aku sujud, aku mendengarkan ada bisikan, itu bukan aku. Sebab kedatanganku yang kedua nanti, aku akan turun dari langit sebagai anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikat, dan seluruh manusia yang ada di atas bumi akan bertekuk lutut. Semua manusia ini akan tahu ketika Yesus sudah datang, seluruh manusia akan tahu. Orang yang lagi tidak sempat cebok kalau Yesus datang. Orang yang lagi mengandung seketika kemudian beranak. Orang yang lagi tidur seketika terbangun ketika Yesus itu sudah datang. Sementara yang terjadi kepada Paulus cuman dia saja dengan orang-orang yang kita tidak kenal, yang melihatnya dan mengetahuinya. Itu kebohongan, Cak Ayu. Yesusnya mengatakan begitu. Coba Anda baca Matius 23, Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 30. Baca itu, baca. Ternyata Yesus mengatakan di antara masa sebelum dia datang kedua kalinya, muncul Yesus palsu. Jangan percaya, kata Yesus. Jangan percaya. Kami pun umat Islam nih, andai saja Nabi Muhammad SAW berkata aku bertemu Yesus di padang gurun setelah membaca Bible, kami pun akan ragu. Tapi karena Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Yesus dalam bilik, kami tetap percaya kepada beliau setelah baca Bible. Tapi ternyata yang mengatakan ketemu Yesus di padang gurun itu adalah pendiri agama kalian. Nah ini terakhir nih. Terakhir. 2 Yohanes 1 nomor 7. Waspadalah, siapakah penyesat itu? Planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis. Dalam bahasa Yunaninya planos. Siapakah iblis itu? Siapakah Dajjal itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Panggil Paulus. Paulus, sini. Kamu bertemu dengan Yesus? Yes. Dia datang sebagai apa? Dia tidak mungkin mengatakan dia datang sebagai manusia. Karena dia sudah akui di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa oknumnya? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Sederhana, Bung, sederhana. Hanya saja saudara-saudaraku ini terlanjur Kristen. Coba tanya pada diri saudara-saudara Kristen, baik yang ada di Komal maupun yang ada di bawah, atau yang mendengarkan setelah ini. Adakah kalian menjadi Kristen karena proses belajar? Adakah? Tidak ada. Saudara-saudara saya menjadi Kristen karena orang tua,
lahir sebagai Kristen, atau karena perempuan, atau karena harta dan seterusnya, bukan karena belajar Bible. Tidak ada itu orang menjadi Kristen karena belajar Bible, nggak ada. Kecuali orang yang sudah dari lahir Kristen lalu kemudian membaca Bible. Nah itu mereka kemudian pelajari. Tapi karena sudah didoktrin, otaknya sudah terpatrit bahwa Yesus itu Tuhan, dan selesai. Ketika mereka menemukan dalam Bible yang hanya wartawan punya catatan, menuliskan Yesus mati, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus nete, Yesus kemudian ketakutan, Yesus kemudian ini bla bla bla. Apa kata mereka kemudian sebagai silat lidah? Oh, itu saat dia sebagai manusia. Coba lihat. Pernah tidak pencipta alam semesta ini sebagai manusia? Pernah nggak? Nggak pernah. Apa buktinya? Meskipun saudara Kristen itu berdalih Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan. Ketika ditanya, ketika Tuhanmu menjadi bayi, siapa yang mengurus alam semesta? Apa kata dia? Ada Bapa. Nah itu coba lihat. Artinya Yesus ini bukan Tuhan. 100% bukan Tuhan dan 100% manusia. Tidak ada itu dan 100% Tuhan. Buktinya ketika dia menjadi bayi, mana 100% Tuhannya? Mana? Mana 100% Tuhannya ketika dia jadi bayi? Ketika dia jadi manusia, mana 100% Tuhannya? Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak nampak seperti manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya kalau Yesus itu 100% Tuhan, tidak menjadi manusia. Karena dia 100% Tuhan. Harusnya ketika dia 100% Tuhan, dia tidak menjadi makhluk. Buktinya dia makhluk, buktinya dia manusia, buktinya dia mati. Berarti dia 100% makhluk dan 100% bukan Tuhan. Nah itu baru betul. Saya kira begitu saudara. Silakan Bang Handi, mudah-mudahan saudara kita ini bisa tercerahkan. Silakan. Ya, selamat malam. Bang Gultom gimana? Ada sesuatu yang tidak ingin disampaikan? Bang Gultom? Selamat malam. Iya, malam. Malam. Oke.